Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Revia Oktaviana dengan NIM 22045112 dari Departemen Pendidikan Geografi. Sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama, menurut Thomas Hobbes dalam bukunya yang berjudul Homo homini lupus, yang artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda. Inilah salah satu mengapa aturan hukum diperlukan. Yang kedua, menurut Cicero, yaitu ubi societas ibi ius, yang artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan. Bahkan kedudukannya sangat penting. Bagaimana jika suatu negara tidak memiliki hukum? Tentu saja negara tersebut tidak akan terciptanya kerukunan, perdamaian, dan keadilan. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Tujuan negara sendiri ialah terjaminnya kesejahteraan di samping keamanan bagi masyarakat. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut mensejahterakan masyarakat. Ini merupakan teori dari Cranenburg, yaitu kehidupan manusia tidak cukup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu kesejahteraan. Teori ini banyak dianut oleh negara-negara modern. NKRI adalah negara hukum, artinya negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum. Artinya, semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum. Esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia adalah untuk mendapatkan hukum yang tertib dan tidak merendahkan martabat warga negara. Dengan kata lain, hukum selalu melayani kepentingan, keadilan, ketertiban, dan ketentraman warga negara, agar terciptanya perdamaian dan kesejahteraan warga negara. Contoh etika penegakan hukum yang berkeadilan adalah pemberian vonis yang adil bagi para pelaku koruptor. Sebagai pihak yang telah mengkhianati kepercayaan rakyat, para koruptor harus dihukum berupa sanksi yang tegas, serta dicabut hak Nama politik. saya Ripania Syafa Karyendra, NIM 22045113 dari Program Studi Pendidikan Geografi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengapa perlunya penegakan hukum yang berkeadilan. Alasannya yaitu bertujuan untuk mewujudkan peraturan demi terwujudnya ketertiban dan keadilan. Penegakan hukum dilakukan agar masyarakat memperoleh perlindungan hak dan kewajibannya sebagai masyarakat. Alasan lain perlu penegakan hukum adalah karena latar belakang kasus yang belum terselesaikan secara tuntas dan seringkali didapati hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Artinya, hukum akan diuntungkan bagi orang yang memiliki kuasa dan akan merugikan orang yang tidak memiliki kuasa. Sumber historis penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Secara historis, upaya penegakan hukum dan keadilan sangat berkaitan erat dengan tujuan negara. Dan salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah melindungi warga negara dan menjaga ketertiban. Dan tujuan negara Indonesia secara eksplisit dinyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan keadilan dunia. Dan supaya negara dapat melaksanakan tujuannya dalam bidang ketertiban dan keadilan warga negara, maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut dengan peraturan hukum. Dan dapat disimpulkan bahwa secara historis penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia bersumber dari upaya penegakan hukum dan keadilan dengan tujuan negara. Saya akan menjelaskan mengenai menggali sosiologis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, maka hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuen. Dalam rangka penegakan hukum, aparatur penegak hukum harus menunaikan tugas sesuai dengan tuntutan yang ada dalam hukum material dan hukum formal. Para aparatur hukum dapat memproses siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum melalui proses pengadilan serta memberi putusan atau vonis. Dengan demikian akan terbentuk perilaku warga negara yang menjunjung tinggi hukum serta taat pada hukum. Yang pertama adalah lembaga penegak hukum.
Lembaga penegak hukum artinya lembaga negara yang bertanggung jawab atas penegakan hukum. Di Indonesia sendiri yang termasuk lembaga penegak hukum adalah yang pertama kepolisian. Kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Kepolisian negara bertindak sebagai penyidik atau penyidik. Yang kedua, kejaksaan. Lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Tugas dan wewenang kejaksaan bukan hanya dalam bidang pidana, tetapi juga di dalam bidang perdata dan tata usaha negara, di bidang ketertiban dan kepentingan umum, serta dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya. Yang ketiga, kehakiman. Kehakiman merupakan suatu lembaga negara yang diberi kekuasaan untuk mengadili, sedangkan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang untuk mengadili oleh undang-undang adalah hakim. Dalam usaha penegakan hukum dan keadilan serta kebenaran, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lainnya dalam memutuskan perkara. Lembaga peradilan. Yang pertama, peradilan agama. Bertugas untuk memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama orang-orang yang beragama Islam. Yang kedua, peradilan militer. Bertugas untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran. Yang ketiga, peradilan tata usaha negara. Bertugas untuk mengadili perkara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai tata usaha negara. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kecil tentang menggali sumber histori, sosiologis, dan politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, maka hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara konsekuen. Dalam rangka penegakan hukum, aparatur penegakan hukum harus menunaikan tugas sesuai dengan hukum material dan hukum formal melalui proses pengadilan serta memberi keputusan atau yang disebut dengan vonis. Dengan demikian akan terbentuk perilaku warga negara yang menjunjung tinggi hukum serta taat pada hukum. Ada dua lembaga, yaitu pertama, lembaga penegakan hukum, yang artinya adalah lembaga negara yang bertanggung jawab atas penegakan hukum di Indonesia sendiri. Yang termasuk lembaga hukum ada 4, yaitu kepolisian, kejaksaan, penuntutan, dan yang keempat, kehakiman. Yang kedua adalah lembaga peradilan yang terbagi, dan yang pertama peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Dan yang keempat ada peradilan umum, yang di dalam peradilan umum itu ada 4 pengadilan dan penasehat. Yang pertama, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan tingkat kasasi, dan penasehat hukum. Saya Mila Naura Rahmani dengan NIM 22045105, Departemen Geografi, jurusan Pendidikan Geografi. Baiklah, saya akan membahas materi tentang tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang peradilan di Indonesia. Dalam era globalisasi yang beriklim materialisme, banyak tantangan yang harus dihadapi oleh aparatur penegak hukum. Mereka harus memiliki sikap baja, akhlak yang mulia, dan karakter yang kuat dalam menjalankan tugas. Dalam hal ini, aparatur penegak harus kuat dan siap menghadapi berbagai cobaan, ujian godaan yang dapat berakibat jatuhnya wibawa sebagai penegak hukum. Penegak hukum harus tahan terhadap upaya oknum masyarakat dan pejabat lain yang akan mencoba menyuap. Seperti pada kasus selegram Rahel Fenya yang tidak dipenjarakan karena bersikap sopan kepada hakim. Purnya Rahel Fenya ini dari masa karantina setelah kembali dari luar negeri, diketahui membayar oknum pemerintah dengan biaya sebanyak 40 juta untuk proses kaburnya. Ia kabur dengan dalih untuk merayakan ulang tahunnya dengan teman-temannya di Pulau Bali. Ia ditetapkan menjadi tersangka pada awal bulan November dan kini akan menjalani pemeriksaan. Dari kasus yang telah saya bahas tadi, dilihat bahwa penegak hukum di Indonesia masih dianggap lemah dan rasa keadilan masyarakat belum mencapai harapan. Pada tahun 2045, bangsa Indonesia akan diperingati 100 tahun Indonesia Merdeka. Bagaimana nasib bangsa Indonesia pada 100 tahun Indonesia Merdeka? Berdasarkan hasil analisis ahli ekonomi yang diterbitkan oleh Kemdikbud, bangsa Indonesia akan mendapat bonus demografi sebagai modal Indonesia pada tahun 2045.
Indonesia pada tahun 2030 sampai 2045 akan mempunyai usia produktif yang berlimpah. Inilah yang dimaksud dengan bonus demografi. Bonus demografi ini adalah peluang yang harus ditangkap oleh bangsa Indonesia, perlu mempersiapkan untuk mewujudkannya. Usia produktif akan mampu memproduksi secara optimal apabila dipersiapkan dengan baik dan benar. Tentunya, cara yang paling strategis adalah melalui pendidikan, termasuk pendidikan kewarganegaraan. Bagaimana kondisi warga negara pada tahun 2045? Apa tuntutan, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi oleh negara dan bangsa Indonesia? Benarkah hal ini akan terkait dengan masalah kewarganegaraan dan berdampak pada kewajiban dan hak warga negara? Memperhatikan perkembangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di masa kontemporer, ada pertanyaan radikal yang dilontarkan seperti, benarkah bangsa Indonesia saat ini sudah merdeka dalam makna sesungguhnya? Apakah bangsa Indonesia telah merdeka secara ekonomi? Pertanyaan ini sering dilontarkan bagaikan pola panas yang terbangan. Siapa yang berani menangkap dan mampu menjawab pertanyaan tersebut? Anehnya, kita telah menyatakan kemerdekaan tahun 1945. Namun tidak sedikit rakyat Indonesia yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia belum merdeka. Tampaknya kemerdekaan belumlah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Perhatikan perubahan yang terjadi dalam bidang ekonomi Indonesia. Akankah ekonomi Indonesia yang menjanjikan dapat terwujud pada tahun 2030? Menurut data, ekonomi Indonesia sangat menjanjikan walaupun kondisinya saat ini belum dipahami secara luas. Saat ini, ekonomi Indonesia berada pada urutan 16 besar. Pada tahun 2030, ekonomi Indonesia akan berada pada urutan 7 besar. Jumlah konsumen sebanyak 4.523 juta dan jumlah penduduk produktif sebanyak 53%. Pada tahun 2030, jumlah konsumen akan meningkat menjadi 135 juta dan jumlah penduduk produktif akan meningkat menjadi 71%. Bagaimana perubahan lain akan terjadi pada masa depan Indonesia, khusus pada generasi emas Indonesia? Pernahkah Anda berpikir radikal, misal seperti berapa lama lagi NKRI akan eksis? Apakah ada jaminan bahwa negara Indonesia dapat eksis tahun 100 tahun lagi, 50 tahun lagi, atau 20 tahun lagi? Bagaimana PKN menghadapi tantangan masa depan yang tidak menentu dan tidak ada kepastian? Bagaimana sebuah bangsa tidak ditentukan oleh bangsa lain, melainkan sangat tergantung pada kemampuan bangsa sendiri? Apakah Indonesia akan berjaya menjadi negara yang adil dan makmur di masa depan? Indonesia akan menjadi bangsa yang bermartabat dan dihormati oleh bangsa lain. Sebuah bangsa tidak ditentukan oleh bangsa lain, melainkan sangat tergantung pada kemampuan bangsa sendiri. Apakah Indonesia akan berjaya menjadi negara yang adil dan makmur di masa depan? Indonesia akan menjadi bangsa yang bermartabat dan dihormati oleh bangsa lain. Semua sangat tergantung kepada bangsa Indonesia. Demikian pula untuk masa depan PKN, sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia. PKN akan sangat mempengaruhi oleh konstitusi yang berlaku dan berkembang tuntutan kemajuan bangsa. Bahkan yang lebih penting lagi, akan sangat ditentukan oleh pelaksanaan konstitusi yang berlaku. Saya Pasi Indari dari Prodi Tata Rias Kecantikan akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu rangkuman demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama, secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi atau demokratos adalah pemerintahan dan kekuasaan yang berasal dari rakyat. Yang kedua, secara terminologi, banyak pandangan tentang demokrasi. Tidak ada pandangan tunggal tentang apa itu demokrasi. Tetapi demokrasi dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pemerintahan, sebagai sistem politik, dan sebagai pola kehidupan bernegara dengan prinsip-prinsip yang menyertainya. Ketiga, berdasarkan ideologinya, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang kedaulatannya Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi yang ada pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti sempit adalah kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang keempat, demokrasi Indonesia
adalah demokrasi konstitusional, selain karena dirumuskan nilai normalnya dalam Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Indonesia juga bersifat membatasi kekuasaan pemerintah. Dengan NIM 22029.004 dari Prodi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas penerapan wawasan Nusantara di berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, bidang politik. Melaksanakan pemilu dengan adil dan demokratis. Hukum di Indonesia dijadikan pedoman dalam hidup sehari-hari, menjaga dan mengembangkan sikap pluralisme. Yang kedua, bidang ekonomi. Melaksanakan pembangunan ekonomi yang adil dan merata. Sektor ekonomi berorientasi pada pemerintahan, industri, dan pertanian. Yang ketiga, bidang sosial. Menghormati dan menghargai perbedaan serta keberagamaan yang ada, melestarikan kebudayaan lokal, menjaga keberagaman di Indonesia. Yang keempat, bidang pertahanan dan keamanan. Membentuk sikap disiplin dalam membela tanah air, meningkatkan rasa persatuan dan solidaritas dalam masyarakat, membangun sarana dan prasarana yang bertujuan untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan wilayah serta negara. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.